akan melihat apakah Aura berhasil untuk mengulangi 17 elimination di match terakhir Irangel terakhir di hari kemarin atau justru ada tim baru yang mendapatkan WWCD. Ini dia Irangel, selamat menyaksikan. Lagi ngomongin garis pesawat. Tahu gak sih, ini kayak kebalikannya doang gak sih? Iya, bener. Tadi ke Novo Repnoye. Iya. Sekarang dari Novo Repnoye gitu. Gorgopol. Menuju Gorgopol, tapi seenggaknya ini garis pesawatnya malah lebih adil gak sih, fair Ya, gitu. agak ke kanan dikit. Ya, lebih fair. Novo, ada yang turun kah? Ada yang turun Ada. NFT. Mereka belajar dari pengalaman. Gak usah ngadi-ngadi menuju Pochinki, pulang ke kampung halaman aja. Bener. Karena yang lama selalu lebih nyaman. Iya. Bener. Tapi kan kalau balik ke yang lama, akhirnya sama. Wow, kayak lagu ya gue liat-liat. Lagu lagi. Semuanya lagu hari ini. Kayaknya inspirasi ngecast hari ini lah dari lagu ya. Alright, dan kita akan melihat juga apakah semua tim bakal bertemu atau enggak. Karena GPX sudah pasti ke arah mill base juga. Tapi sebelum semuanya turun, lebih baik kita tebak-tebakan circle. Ini circle harusnya menuju ke kiri. Ke kiri. Ya. Lo kiri, gue kanan dong. Kirinya kiri mana yang spesifik? Gatka. Lo ke Gatka ya? Ya udah deh, gue coba ke Lipovka deh. Lipovka, kanan banget ya. Berarti akan kita lihat nanti dari area circle. Dan ternyata yang ngisi Pochinki ganti lagi sekarang. Loh? Genesis Dogma. Oh, Bukan NFT, Oh. tapi justru Genesis Gila. Dogma. Dan circle menuju ke Gatka. Sans, fix. Lo punya remote zona ya? Jawab gue dengan jujur. Bukan. Saya tidak punya remote zona. Serius? Iya. Kayak remote zona ada di lo deh, Sans. Tadi udah 2 kali tebak-tebakan zona bener gitu. Ya, pressure jadinya kan kayak Iya. gini ya. Itu tujuan saya. Iya, jadi pressure. Besok-besok lagi kalau tebak-tebakan jadi pressure. Jadi harus ada ininya, win rate-nya. gitu Iya, kan. bener. Jadi ada win rate-nya. Dan lagi-lagi kita melihat EVOS dan juga BTR berdekatan saja sih. Ini berdekatan saja dan mungkin mereka tidak akan ada fight untuk sementara waktu. Jelas karena ini juga masih early game-nya. Masih ada banyak waktu untuk mereka mengumpulkan lootingan demi lootingan. Ya berarti Pochinki kembali ada fight harusnya karena Boom tadi juga turun di area dekat Pochinki. Dekat. Genesis Nogma berada di sana. Berarti EVOS tidak mendapatkan ancaman di area lootingan mereka. Kalau kita berpindah menuju ke arah SMB, Rosemary bersama dengan Bilot dan juga pemain-pemain GPX terus bermain di tempat ini, mencuri tempat dari alter ego Limax. Dan juga saat ini kita menuju ke area Quarry harusnya karena ada Geek Fam yang berada di tempat ini. Bukan Quarry ini atas, Zarki kah? Zarki kayaknya yang diisi. Bentar. Kayaknya. Harusnya sih Ya ini kanan kiri atas bentar, harusnya. bentar, Atau bentar. justru bukan, tapi udah pindah duluan. Jadi kita ngelihat yang pasti-pasti aja Milta power dari pemain-pemain Victim 365. Kayaknya bukan Zarki deh. Bukan ya? Kalau Zarki bukannya harus ada tulisan Zarki di kotanya? Oh iya ada ya. Berarti Quarry. Karena Harusnya tadi kan tetap ada Quarry gak atas sih? bawah atas bawah. Harusnya tetap Quarry deh. Karena Kan circle-nya ke Gatka. Ya, area-area Quarry Kan kan dia gitu ada bentuknya. scrapingan juga gitu. Ya udah dah, emang peta buta gue agak-agak kurang sih. Tapi Cijel yang Hmm. sudah pasti kali ini adalah kembalinya IGL dari Victim 365. Oke. Kean kembali main. Apakah ini memang meta dengan 6 player dengan banyaknya opsi yang dimiliki Victim 365 sehingga mereka punya kayak 2 tim, ada pemain yang disiapkan untuk maps tertentu aja Betul. gitu, dia nggak main di map yang lain dan itu menjadi keuntungan tersendiri karena dia nggak terlalu capek, nggak secapek tim yang cuma 4 pemain aja. Bisa jadi sih, karena kan kalau misalkan kita ngomongin line up player yang cukup banyak, kita berkaca kembali alter ego Limax ketika Ya. dulu masih ada Hazelnuts yang sekarang pindah divisi. Ya, Jadi divisi doa, ya dia kan? jadi zone engineering. Zone Engineering. Ya, kalau nggak Pawang. spiritual engineering. Pawang zona. Ya. Tapi nanti kita lihat lah seperti apa. Apa memang si siapa tadi? Zona. Victim Victim ya. ngomongin victim. Victim bakal melakukan line up dengan map tertentu atau memang ada racikan-racikan lain karena hanya Victim dengan 6 player. Yang Iya, lain bener enggak? ya, Yang lain hanya- 5 doang. Hanya Victim Ya kan? yang bisa dibilang squadnya cukup banyak, 6 player, sangat luar biasa sekali. Soalnya nih ya Tim yang mengejutkan pastinya. yang gue tahu juga ya. Ini kan orang belakang dari Victim itu ada yang namanya Mas Anang. Betul. Setahu gue nih, based on pendapat-pendapat yang suka dilontarkan di sosial media, beliau mempercayai kalau misalkan
Line up 6 itu always the best. Oh, oke, menjadi menarik. Mungkin ya, ini sotoy aja. Gue Ya. nggak tahu, nanti biar dikonfirm aja sama Mas Anangnya ya. Ya, dikonfirm oleh orangnya langsung. Iya, daripada gue sotoy ya kan. Betul, tapi yang saat ini kita lihat juga adalah pemain-pemain dari Scarlet Gaming. Belum membahas Scarlet Gaming, sudah berpindah kembali menuju ke arah Yasnaya. Ion yang saat ini kembali bermain dengan seorang Frenzy. Frenzy ini menjadi menarik ya, karena dia selalu diberi kepercayaan di hari ini. Main terus-terusan Frenzy. Ya, karena Frenzy itu orangnya frenzy. Ah, bener. Friendly. Iya, saya lagi nyari. Saya nemunya friendship lagi. Saya lagi jadi, aduh apa ya? Apa iya friendly maksud saya itu. Please, kali ini nggak ditangkepin. Ya udah nggak apa-apa. Ente Jelly, ente nggak apa-apa. Saya lagi nyari kosakatanya tadi, Cijel. Tapi BTW ya, anyway, tadi juga si Evolve sudah mulai dipantau loh sama satu player dari Bigetron Red Alien. Akankah terjadi lagi nih ronde yang tersekian karena Zombie sudah mulai membuka tembakannya. Satu player turun, Red Face kena headshot, tapi saya harus reload dan itu dia Red Face. Salah satu ujung tombak dari Evolve ter-take down. Kembali kita melihat Conqueror Derby jilid kesekian kalinya. Lembaran kesekian kalinya. Mungkin hasil yang berbeda juga karena saat ini Bigetron Red Alliance mendapatkan sebuah momentum penting. Zuxi, satu pemain saja mampu untuk membuat EVOS kali ini rotasinya terhambat atau justru kocar kacir. Rusak rotasi mereka, akan coba dikejar. Bahkan kalau kita lihat kembali Footballs karena akan melakukan confirm elimination saja. Iya, benar. Zuxi langsung mengkonfirm, mungkin lebih tepatnya kayak meyakinkan diri kalau misalkan salah satu temannya itu udah kabur. Betul. Udah run away, jadi enak ngelindesnya gitu kan. Itu yang terjadi kalau kita lihat sebuah karma yang cepat dialami oleh seorang Red Face tadi dari EVOS Reborn. Tapi kita berpindah juga menuju ke tempat yang berbeda. Pemain-pemain dari Void sedang mengisi bensin untuk saat ini, menjadi penting juga. Karena bensin ini adalah item yang penting saat kita ngeluting, tapi sering ditinggalkan Cijel oleh para pemain-pemain PUBG Mobile. Jangan sampai kita rotasi harus berhenti dan pakai kaki gara-gara nggak bawa bensin. Ya, karena kadang-kadang sesuatu yang penting itu suka dihiraukan, nggak dihargain gitu. Bensin itu juga bisa membantu. Contohnya tadi, ketika gas can diledakkan, bisa menumbangkan satu player gitu kan. Itu yang juga jadi sesuatu yang penting juga. Kita bisa bermain dengan cerdik. Kalau emang nggak bisa orangnya, di sebelahnya ada bensin, bisa bensinnya diledakkan aja supaya memberikan sebuah ledakan explosion menuju damage-nya itu ke orang yang kita incar. Tapi saat ini Luxi dipantau oleh pemain-pemain dari Void. Ya, ini dari dulu loh. Rotasi dari Void memang selalu bergesekan ya, atau 11-12 dengan Bigetron Red Alliance, karena memang balik lagi dari segi drop zone mereka berdekatan, jadi secara otomatis kalau misalkan memang ada timing rotasi yang sama, mereka bakal berdekatan lah istilahnya. Dan gue yakin dari kedua tim ini mereka sudah mengantisipasi, karena udah season keberapa nih mereka ketemu terus? Dari season ketiga ya mereka selalu seperti ini. Iya gak sih? Ini yang selalu mereka alami betul. Dari season 3 selalu Bigetron Void bertemu saat bermain di E-Rangel. Bahkan ada masanya karena terus di-cut oleh Void, Bigetron jadi gak maksimal di E-Rangelnya. Nah itu dia. Jadi banyak momen yang bisa dipelajari. Pelajaran dari jam terbang, pelajaran dari pengalaman pastinya. Dan juga dari Belva kali ini yang diutus untuk bermain dari GPX. Sudah mulai membuka tembakannya juga. Lagi-lagi seperti biasa, ada mobil ditembakin. Apapun itu hasilnya, yang penting tembak dulu. Ya, yang penting yakin dulu. Yang penting yakin. Yoi. Saat luar biasa memang kepercayaan diri dari Belva yang dulu namanya belakangnya ada Imba, tapi sekarang sudah hilang Imbanya. Berat di nama kayaknya. Tapi justru saat dia membuang kata Imba tersebut, dia jadi Imba. Atau justru Imbanya itu sudah dibuang dan diserap. Bisa jadi Imbanya di diri sendiri. Bisa jadi, terserah lu deh pokoknya. Jangan bikin gua imbain lu deh. Wah, apa tuh? Iba. Iba Ya kan? Saya ampun, lagi nyari katanya. Please. Please min satu chemistry. Please guys. Udah. Kayaknya otaknya lagi ngebul. Sama halnya juga kalau kita lihat zone. Zone dari bagian selatan sudah mulai masuk juga. Itu cukup ramai loh dari bagian selatan ini. Ya, saat ini sedang kita lihat area Bukit Hospital atau Gunung Hospital itu yang menjadi primadona oleh semuanya, karena mendapatkan tempat tersebut berarti mendapatkan vision yang luas juga di circle saat ini. Geek bergerak mereka menuju ke tempat lain, memantau pastinya Katalis bersama dengan pemain-pemain Geek yang lain. Katalis langsung mendapatkan
tempat di tim Gig saat ini dan juga memberikan impact yang baik sejauh ini, Cijal. Ya, sejauh ini ya baru kelihatan impact-nya loh, lebih tepatnya di hari ini. Dan apakah Gig bisa mengumpulkan poin lebih lagi atau enggak? Karena kalau misalkan kita lihat dari klasemen di kanan, itu Gig udah masuk ke rentetan top 3 tapi masih belum secara keseluruhan. Namun Skylights yang sudah melakukan rotasi kali ini harus melakukan checkpoint terlebih dahulu di sebuah rumah garasi, sempat ditembakin. Lagi-lagi memberikan sebuah sinyal-sinyal dari Geek Fam. Ya, dan juga kalau kita lihat kita langsung datang menuju ke arah kepau dari pemain-pemain Scarlet Gaming Reverse 2. Ada sebuah pengusiran yang terjadi Smith bersama dengan pemain-pemain Scarlet Gaming yang lain. Membuat rotasi yang dibangun oleh Bonafide tiba-tiba hancur begitu saja. Tapi dari tempat yang berbeda, No Mercy kembali berulah karena satu pemain BNW didapatkan. Yes, kita masih belum tahu apakah menjadi confirm elimination atau enggak. Tapi yang pasti dari Bonafide ini benar-benar bahaya. Satu player berhasil di take down. Oh, belum. Ternyata hanya tembakan saja, miss the shot juga. Dan ternyata dari Ucup berhasil untuk kabur. Posisi dari Bonafide ini agak-agak terjepit ya. Di depan ada tim lain, di belakang juga ada tim lain. Ya, ada Geek dan juga Scarlet Gaming ini itu dia. hancur banget rotasi dari Bonafide. Udah nggak beraturan, bahkan saat ini Bonafide yang penting punya tempat aja untuk bertahan. Itu udah lebih baik daripada harus menabrak ke salah satu tim tersebut. Karena kalau kita lihat, udah nggak beraturan banget. Satu menuju kemana, satunya lagi kemana, udah nggak ada yang bisa nge-backup. Yes, dan kali ini yang tidak beraturan juga adalah BNW karena langsung dipush begitu saja oleh seorang Hans Foryu. Tembakan menuju ke arah depan, tapi timingnya benar-benar tepat untuk seorang Flux melarikan diri. Dan bahkan ada sebuah tembakan balasan. Hans Foryu langsung mengurungkan tembakannya dan kali ini mereka berhasil untuk nge-retake satu rumah. Respon cepat ditujukan oleh Flux tadi. Kita melihat juga Bonafide Tuyul didapatkan oleh tim yang berada di sekitar mereka dan hanya dua pemain tersebut saja yang berada di tempat yang saat ini ditempati oleh Tuyul. Dan kalau kita lihat memang gak ada backup sama sekali. Pemain Bonafide yang lain menuju ke area mana belum kita lihat karena tadi langsung kabur begitu aja, udah nggak dihiraukan, udah tinggal aja, yang penting selamat dulu. Soalnya susah banget menyelamatkan diri sendiri dulu dah. Iya, karena dari Geek juga dia ada di high ground, SG dari rumah, tapi tadi ada sebuah pergerakan yang kita masih belum tahu apa gitu, karena kamera juga udah mulai bergeser nih kali ini ke rumah-rumah dari George Paul. Tadi kita sempat melihat kalau misalkan George Paul ini adalah satu kota yang masuk ke dalam play zone-nya ya. Betul sekali, tadi ada bala bantuan dari Bonafide menuju ke area bawah, mungkin penjemputan akan dilakukan di tempat tersebut. Tapi kalau kita lihat sempat dibahas tadi, Gunung Hospital akan menjadi primadona. Ternyata tidak, gak ada yang ambil tempat tersebut, padahal ada airdrop di sana. Banyu masih berada di Grigopol, lalu juga GPX, tapi kita melihat juga tempat yang berbeda. Aura bertemu dengan Genesis Dogma Gate 1 sudah menjadi confirm elimination, itu adalah seorang Six. Wow, what happened? Ketika lagi rotasi ternyata satu player berhasil diculik karena mereka punya checkpoint yang sama, yaitu di choke point atau pertigaan dari George Paul. Dan apakah kali ini dari Aura pun harus berpindah, nggak bisa lagi menempati tempat pertigaan tersebut karena sudah dikuasai total oleh Genesis Dogma. Genesis Dogma justru saat ini melanjutkan perjalanannya, pastinya sudah berada di dalam sebuah circle sehingga nyaman untuk mereka menempati circle ini untuk sementara waktu. Dari arah yang berbeda, GPX pun mengalami hal yang sama. Banyak tim yang sedang melakukan rotasi ternyata coba di-cut oleh tim yang sudah menunggu di dalam circle sehingga putballs menjadi tren untuk saat ini. Putballs ya, atau putar balik, dan melihat circle yang unik kali ini ke George Paul dan membuat semua tim mau tidak mau harus mengambil compound-compound yang ada. Dari bagian hospital juga ada GPX sedikit tertahan posisinya karena di depan mereka ada zone. Kayaknya dari GPX harus cari jalur lain deh. Ya, mereka tidak bisa untuk masuk langsung dari tempat ini. Setup sudah dilakukan juga, penjagaannya cukup kuat. Bahkan zone pun sebenarnya memiliki PR yang sama dengan GPX. Zone harus sedikit bergerak menuju ke arah Banyu karena Banyu tadi yang sudah masuk ke dalam circle. Dan kita melihat kali ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tim yang berada di bukit yang sama. Bukit yang sama, satu pintu masuk yang sama, benar-benar beramai-ramai. Buset, itu kayak parade, ada Aura, ada NFT, ada juga V365, tapi semuanya nggak ada yang nembak. Karena semuanya sedang mengendarai kendaraannya masing-masing dan kita melihat juga Gremory ternyata menjadi korban dari seorang Ramones. Satu pemain dari Victim 365 berhasil didapatkan. Ramones sudah ketahuan di mana posisinya. Hades akan coba membakar seorang Ramones, dibakar di sana. Pastinya debus akan dilakukan oleh Ramones, tapi Ramones belum terbakar. Batman tertumbang di area tersebut, kembali bakaran
dicoba dilakukan oleh seorang Ramones. Revive mungkin akan dilakukan, ternyata bukan revive, itu adalah lawannya, berarti confirm elimination didapatkan oleh Ramones. Yes, Batman masih tersungkur, belum bisa dibangkitkan, tapi Kiel bakal langsung digerebek oleh dua orang sekaligus dari sebelah kanan. Satu persatu player-player dari V365 mulai tumbang. Hades nampaknya harus mundur untuk menyelamatkan placement point, tapi darahnya Hades itu sisa setengah. Ya sulit untuk dia bisa bertahan, apalagi itu terbuka sekali. Waduh. Tidak ada kendaraan, tinggal menunggu waktu. NFT sadar ke area ini, terus melakukan sebuah healing terlebih dahulu. Pukulan telak dialami oleh pemain-pemain Victim 365, padahal di hari ini mereka baru saja mencicipi WWCD pertama mereka. Tapi kita menuju ke tempat yang berbeda. Ini dia Aura sedang dalam keadaan yang juga pastinya ingin mengulangi kesuksesan mereka di hari yang kemarin dengan 17 elimination di match terakhir. Apakah terjadi kembali ya deja vu dari hari kemarin? Tapi masalahnya mereka udah kehilangan satu player. Kalau kemarin kan kita ingat mereka masih lengkap dengan 4 player untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Dan lihat di George Paul, rame banget. Semuanya berusaha untuk mendapatkan tempat sewaan, tapi nggak tahu nih kalau circle-nya keluar, ini bakal menjadi epic moment untuk semua player-player yang udah bertahan di George Paul. Ya, George Paul apartemen ternyata menjadi magnet circle untuk sementara waktu. Bahkan 4 detik lagi kita akan melihat kemanakah circle-nya, jembatan kah? Atau justru kembali ke apart dan apart yang diisi. Tempat yang dipilih oleh pemain-pemain dari NFT sangat tepat sekali karena hanya ada Hades saja dan juga 4 pemain NFT. Ya, sebenarnya yang ngambil tempat open field tuh yang paling enak sih, kayak Ion, Aura, P365 sama NFT juga, karena kalau misalkan circle-nya keluar dari apartemen, mereka nggak harus putar otak keras banget untuk bisa menyelamatkan diri, survive sampai ke late game. Tapi kita akan fokus juga dengan semua player yang lagi bertahan di dalam rumah. Ada yang lagi sharing kos-kosan juga kali ini dari Skylight dengan satu tim di atas mereka. Ada BMW Sanskuy. Yang sedang puyeng kali ini adalah pemain-pemain yang berada di sini. Genesis Dogma menyelinap di tengah-tengah sana. Kita masih terus melihat K-Main jadi kunci permainan dari BMW untuk kesekian kalinya. Terus memantau, melihat ke arah bawah, mungkin berganti dengan sebuah effort mid. Sedang melakukan sebuah vaulting dan nampaknya sulit untuk ditangkap. Ternyata ada yang datang menuju ke arah atas. K-Man tidak sadar, ditangkap oleh satu pemain, tapi ternyata balasannya sakit sekali dari Yuhai. Tempat yang berbeda. Bigetron Red Alliance join the fight, 2 tumbang dari Scarlet Gaming Reverse Blue. Yes, terbuka banget soalnya posisinya itu berada di atas tempat paling tinggi dari sebuah gedung dan sangat terbuka. Membuat tim lain pastinya juga ingin mendapatkan elimination point, tapi kita harus bergeser juga ke arah tim lain yang berada di bagian open field. Kali ini dari Onyx dan juga Bonafide. Kita lihat Cleon belum sadar adanya seorang tuyul di area dekatnya. Tuyul bersama dengan Bonafide masih terus dalam tren positifnya, masih terus dalam tren di mana mereka menjadi tim yang paling konsisten sejauh ini. Terlihat juga masih dipantau. Cleon tidak hanya melihat ke pemain-pemain Bonafide, dia juga memalingkan pandangannya menuju ke arah Geek Fam, tapi dari tempat yang berbeda. Microfog ternyata berupaya untuk mendapatkan pemain poin e-sport. Ya, poin kayaknya ditahan sama player-player dari EVOS atau EVOS yang berusaha untuk masuk ke tempat gue, tapi ini dua-duanya wasting time gak sih? Kayak dua-duanya bakal diselimuti sama Blue Zone juga, dan ternyata fight belum selesai juga antara Onyx dan juga Bonafide nih, Sans. Ya, terus diberikan gempuran di tempat tersebut. Rosezi menjadi korban pertama dari area ini, harus segera diselamatkan. Pop up smoke sudah terjadi di tempat tersebut. Cleon melemparkan granat yang pertama tadi, ada fall damage yang dia terima, namun belum terlalu sakit. Harus bergerak sekarang juga pemain-pemain dari Onyx, pemain-pemain dari Geek, tapi Bonafide lah yang mendapatkan keuntungan lagi. Satu tumbang lagi. Rosezi yang baru saja di revive sedang melakukan healing, tapi dihukum kembali oleh seorang Tuyul. Ya, karena posisi dari Tuyul nih enak banget dari bagian high groundnya, dan lagi-lagi membuka tembakan menuju ke arah Cleon yang posisinya juga terbuka. Tuyul, what a smart movement, langsung saja menumbangkan satu persatu player-player dari Onyx. Ini bahaya banget karena Bonafide sudah menggunakan baginya juga untuk langsung melakukan regroup ke arah bagian depan. Ada Noox yang sudah menjaga juga, tapi apakah Bonafide bakal selamat? Karena pastinya dari Joe Brenky juga mau menembak ke arah bagian depan. Oh, sayang banget, nggak kena, Sanskuy. Sangat disayangkan, sudah hilang vision yang dimiliki oleh pemain-pemain Onyx. Bahkan Bonafide berhasil untuk melakukan regroup. Kita lihat juga granat demi granat, utility saling berganti-gantian. Utility kali ini Tuyul menjadi korban dari granat yang dilemparkan seorang Rosezi. Namun kita lihat juga momentum yang ternyata kembali didapatkan oleh pemain-pemain Bonafide karena meledak sudah.
pemain satu ini yaitu seorang Jobranki. Yes, terkena vehicle explosion akibat damage dari red zone buatan yang sudah dibuat oleh Bonafide dan juga Onyx. Tapi ternyata di area yang berbeda juga BNW sudah mulai dipulangkan. Masih ngotot-ngototan antara kedua tim ini. Bonafide dan juga Onyx, ada usaha revive yang sedang dilakukan oleh seorang Noox. Berhasil untuk di-revive juga, tapi mereka nggak peduli dengan zona yang sebentar lagi bakal bergerak. Harus menunggu 19 menit untuk ada satu tim yang pulang ke arah lobby fight. Masih terus terjadi sangat intens sekali berganti dengan sebuah FPP. Namun ternyata Ucup dihukum oleh pemain-pemain Onyx Landak yang pastinya saat ini ingin menumbangkan King Kong. Tapi Jar tumbang juga di sana. Jobranki kembali membackup dari tempat yang berbeda. Tuyul tumbang lagi. Terus ada sebuah push yang terjadi. Noox menjadi pemain terakhir. Terus didapatkan elimination demi elimination dan rata sudah. Bonafide dihukum oleh Landak kuning. Yes, tertusuk oleh jarum-jarum dari landaknya dan ternyata kali ini ada bold movement langsung straight to the point dari Aura menuju ke King Fam. Ini adalah 2v2 situation antara Kato dan juga Aura. Tembakan dari seorang Audrey berhasil untuk menemukan satu player dan ternyata semuanya rata. Dipulangkan sudah King Fam oleh Naga Merah Aura. Aura sangat berbahaya saat mereka bermain di match terakhir. Erangel terakhir lagi-lagi menjadi momentum Aura untuk mendulang banyak poin. Saat ini 5 elimination. Sementara waktu sudah dikumpulkan oleh Hunt4U dan juga yang lainnya. Yes, dan sementara juga ada tim yang lagi berupaya untuk masuk ke dalam zona karena zonanya kali ini berada di open field ya. Jadi semua yang sudah menghuni kota-kota apartemen Gorgopol mau tidak mau bergerak juga. Tapi BTR nampaknya bertemu dengan Skylet Gaming dari bagian apartemen terus-menerus memberikan gempuran ke arah burung biru. Ya, terlalu lama nampaknya Scarlet Gaming dan juga Bigetron Red Alliance berada di tempat ini karena memang mereka tidak bisa keluar, Ya. saling menahan satu sama lain. Granat dilemparkan menuju ke arah luar dari seorang Yuhai yang masih terus ngotot bersama dengan Liquid yang coba untuk melakukan tembakan tapi miss the moment tadi. 1 detik saja terlambat tapi Yuhai. Ada satu granat dari Luxi ternyata yang menumbangkan rekannya Liquid. Mencoba untuk melemparkan granat menuju ke arah pemain-pemain Scarlet Gaming. Alot sekali fight antara Bigetron dan juga Scarlet Gaming di tempat ini. Yes, bahkan Blue Zone-nya udah mulai bergerak. Mereka semua cuek karena lagi berusaha untuk mendapatkan elimination. Dan Liquid akhirnya sudah mulai menggunakan baginya untuk bergerak maju ke arah bagian depan. Berhasilkah? Tapi Pedok memberikan tekanan menuju ke arah Liquid. Dibalas, dihukum, dipanis oleh seorang Luxi juga. Ikiar tertahan di bagian belakang. Tapi kali ini dari Bigetron Red Alliance harus tertumbang satu playernya Zuxi, Sans. Ya sangat berbahaya kalau kita lihat karena GPX juga memantau dari arah yang cukup jauh. Boom kali ini masuk juga ke defensif yang dimiliki oleh seorang Hunt4U. Last man standing yang dimiliki oleh Aura. Naga terakhir yang dimiliki oleh Aura. Granat dilemparkan oleh Fokker menuju ke arah Hunt4U. Tapi boom, tidak berlama-lama berada di tempat ini. Dia langsung berpindah kembali. Mereka langsung berpindah kembali menuju ke area terbuka. Yes, langsung membuat sebuah fortingan tapi belum ditembakin habis mobilnya. Dan sementara waktu Playzone udah terlalu menyakitkan juga memulangkan Skylights Gaming. Boom, berada di tempat yang cukup terbuka. Tapi mereka masih punya modal dengan vehicle. Tapi ternyata kita bergeser juga ke arah yang berbeda kali ini. GPX, Geng Kapax bertemu dengan Bigetron Red Alliance. Kembali ada pertemuan yang terjadi. Kraibu melemparkan granat. Namun satu granat dari Liquid membuat Bigetron Red Alliance saat ini memiliki space, tapi ternyata balasannya juga sakit. Instan sekali balasan dari GPX memulangkan Luxi sehingga Liquid menjadi last man standing. Yes, last man standing untuk seorang Liquid, tapi kita juga harus fokus dengan semua yang lagi berupaya keras. Circle open field bukanlah tempat yang mudah, hanya bisa memanfaatkan jerami. Begitupun juga dengan mobil-mobil, seberapa banyak vehicle yang mereka punya nih. Masih terus kita pantau fight demi fight yang terjadi di match kali ini. Zone tidak berada di dalam safe zone-nya, mereka berada di area luar. Namun kita melihat juga Banyu membuat sebuah space, bisa masuk sedikit, membuat celah di defensif dari Onyx, membuat Flekido bisa masuk. Dan akhirnya mereka berada di dalam circle. Tembakan demi tembakan dilakukan, Proning yang gagal karena balasannya sakit. Terlalu terbuka posisinya. Terlalu terbuka, terlalu percaya diri juga. Dan bahkan kali ini dari zone hanya menyisakan satu player atau dua player ada di bagian belakang. Dan Onyx pun bakal langsung membombardir player-player dari zone. Berusaha untuk mengconfirm elimination juga. Banyu sudah mulai terspot di depan sana. Jobranki kembali mundur, menahan juga tempo permainan mereka. Masih terus mempop up smoke untuk meredakan apa yang mereka alami saat ini. Banyu? Ingin
meredakan situasi, namun ternyata Zone tidak berhenti di situ saja. Banyu kembali berulah, mendapatkan satu knock lagi menuju seorang Jar Jar. Yes, ini adalah pemain kuncian dari Onyx juga. Ini cukup berbahaya, tapi Joe Brengki tahu ini adalah timing yang tepat untuk melakukan healing, bukan healing tapi revive, karena ada sebuah smoke yang masih bisa dimanfaatkan. Sama halnya juga dengan Zone, mereka sama-sama melakukan revive terlebih dahulu, reset kembali, dan di belakang ada GPX yang siap bertengger, siap mengkapak siapapun. Ya, menetralisir keadaan pemain Onyx dan juga Zone, tapi GPX bisa menjadi ancaman selanjutnya karena mereka tiba-tiba datang, tabrak menuju ke area lower drone. Sadar di bawah sana sedang ada pertempuran. Kita berpindah juga menuju drone view antara Hunt for You berhadapan dengan Ion. Dari tempat yang berbeda ternyata Ion juga akan coba dihadang oleh seorang Flippy. Tembakan tadi dilakukan oleh Flippy belum berhasil. Smoke di pop up terlebih dahulu. Harus berhati-hati, ada bakaran di area sebelah kanan dari Flippy. Sudah ketahuan di mana posisi dari Flippy. Yes, Flippy udah mulai ketahuan juga, tapi Flippy berupaya keras banget untuk menahan backline dari NFT. Tapi Misery berupaya untuk melakukan close combat, ditembakin dari arah kejauhan. Flippy pun masih bisa bergerak dari belakang, mungkin akan mencoba backstep tapi belum. Ada signifikan movement dan ternyata malah molotov yang dilemparkan Misery. Pas banget dia langsung bangun. Flippy mengganti senjatanya, ditembakin ke arah bagian depan tapi ragu-ragu. Ya, kita lihat bagaimana Flippy sulit untuk langsung maju ke depan karena backupnya nggak ada. Kita lihat Betul. Flippy nggak ada yang langsung nempel ke arah dirinya. Backupnya dari tempat yang cukup jauh. Batman juga fokus menuju arah yang berbeda. NFT harus fokus ke satu tim dulu. Yes, karena mereka juga punya zona, jadinya mereka nggak mau terburu-buru untuk keluar dari tempat yang sudah mereka tentukan. Tapi ada sebuah celah yang menjadi celah neraka untuk GPX. Last man standing, Belva dibombardir terus-menerus oleh Ramones juga kali ini. Granat demi granat dilontarkan, nggak bisa kemana-mana. Flippy diutus seorang diri aja untuk nahan player-player yang ada di depan Flippy. Frenzy bergerak saat ini sedikit demi sedikit terus mencari di mana sebenarnya Flippy. Flippy berada di sini. Tugasnya bukan untuk meratakan Ion, tugasnya bukan untuk cari sebuah elimination ke arah Ion. Tugasnya adalah menahan Ion supaya nggak kemana-kemana dulu. Ya. Teman-temannya lagi mau fight dengan yang lain. Flippy dikirim untuk nahan aja, yang penting jangan sampai Ion bisa lepas. Yes, itulah mungkin sebabnya kenapa Flippy nggak mau langsung maju, nggak mau greedy juga. Tapi Frenzy lah sadar, dia lihat ada pergerakan yang dibuat oleh seorang Flippy. Liquid sayang sekali tidak bisa melanjutkan perjalanannya, dan Frenzy pun berhasil menangkap seorang Flippy. Kali ini NFT kekurangan satu manpower. Dan kalau kita lihat saat ini keadaannya berimbang antara Ion dan juga NFT. 3 melawan 3 juga. Bahkan pemain Boom pun masih ada 3 tapi satu sudah tumbang bosku. Menjadi confirm elimination. Boom sisa 2. Ion pun sama, tinggal 2 yang masih bisa nembak. Gila, split dari Ion jauh banget. Rocky dan juga Misery sudah kehilangan satu. Frenzy mungkin tidak akan diselamatkan, tapi ternyata Voker tertangkap oleh seorang Rocky. Tumbang kembali. Ken pun harus bergerak maju ke arah bagian depan. Ada sebuah splash damage dan what happened? Ternyata Rocky lagi. Rocky merupakan batu sandungan untuk Boom. Ya, sangat sulit untuk melawan Rocky, pemain yang sangat berbahaya memang. Wonderkid yang dimiliki oleh Ion, namun kali ini keadaan berhasil dinetralisir oleh NFT. Mereka kembali berada di dalam circle. Ion harus merangkak untuk masuk ke dalam circle-nya. NFT tinggal nunggu aja, tapi 2 kendaraan tiba-tiba datang dalam waktu yang bersamaan. Wah, ini kendaraannya antara buat screening atau buat fortingan, kita masih belum tahu ya. Tapi Misery membuka tembakan, membuka posisinya ada di bagian depan, ditembakin juga tapi ternyata kalah. Tembakannya dibungkam oleh seorang Batman. Kali ini Ramones pun dengan sangat percaya diri mencari kembali di manakah last man standingnya Rocky. Selalu dicari, kali ini sudah ketahuan di sana posisinya, terus ditembakkan. Bahkan akhirnya itu dia winner chicken dinner yang ketiga didapatkan oleh NFT sepanjang mereka bermain di PMPL Spring Split 2022. Rekor kembali tercipta, tim dengan WWCD terbanyak sejauh ini, dan kita lihat 7 elimination didapatkan oleh Drone. Yes, Drone kembali